Baik, Ananda semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan tahsin ya, seperti biasa. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita awali dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, Ananda semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ustadz Agus mengadakan acara ini ya, bukan hanya sekedar acara saja, tapi dengan adanya tahsin ini Ustadz Agus berharap bisa menjangkau seluruh Ananda semua dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Karena sulit bagi Ustadz Agus untuk memperbaiki bacaan Ananda semua satu persatu. Artinya kalau misalnya harus dijadwalkan per satu orang gitu kan, artinya sangat lama sekali waktunya ya. Kalau misalnya Ananda lihat di jadwal ujian saja kan, satu kelas bisa 3 minggu baru bisa terjangkau semuanya. Nah, dengan adanya acara ini ya, tahsin online ini insya Allah semoga bisa menjangkau dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 sekaligus kita memperbaiki bacaan kita bersama-sama. Minimal ketika kita lulus dari SDIT Al-Husna, juz 30 kita sudah betul bacaannya ya. Jangan sampai ketika kita sudah lulus juz 30-nya walaupun katanya hafal tapi masih belum baik bacaannya ya. Minimal juz 30. Itu yang Ustaz Agus harapkan. Baik Ananda semua, kita akan mulai materinya. Memperbaiki bacaan Al-Qur'an ya. Ini adalah kewajiban atas setiap orang. Bukan kewajiban bagi sebagian orang ya, tapi setiap orang wajib memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Baik itu anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan ya, wajib ya memperbaiki bacaan dengan tajwid yang baik dan benar. Ananda semua ya, kita di tahap pertama sudah belajar tentang pengucapan harokat ya. Harokat kita sudah belajar fathah, kasroh, domah, dan juga sukun. Kemudian kita juga sudah belajar tentang cara pengucapan huruf-huruf hijaiyah ya. Dan yang sudah kita pelajari ada 4, yaitu huruf-huruf asyafatain, huruf-huruf yang keluar dari 2 bibir, yaitu huruf waw, huruf mim, huruf ba, dan huruf fa. Maka pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar tentang huruf-huruf al-lisan ya. Kemudian yang ketiga memperbaiki bacaan per surat ya. Kita sudah memperbaiki bacaan surah Al-Fil ya. Kemudian kita juga sudah memperbaiki bacaan surah Al-Humazah ya, walaupun hanya beberapa ayat. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan lagi. Nah, ini ya makharijul huruf yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang makharijul huruf al-lisan. Nah, perhatikan. Makharijul huruf al-lisan ya, artinya adalah lisan atau lidah. Jadi, setiap huruf yang dikeluarkan dari lisan atau lidah kita, ya. Kalau misalnya Ananda lihat gambar di sini ya, di sini ada gambar mulut ya. Maka huruf qaf ya. Dan huruf kaf ini ada di pangkal lisan. Dan kita hanya akan belajar 2 huruf ini saja untuk hari ini. Cara pengucapan huruf qaf dan cara pengucapan huruf kaf. Ya. Jadi kalau misalnya ya ini lisan Ananda di mulut, maka posisi qaf itu ada di sini. Perhatikan. Ya. Lisan yang paling dalam atau pangkal disebutnya. Ya. Aksol lisan atau pangkal lisan. Jadi huruf qaf pengucapannya di situ. Bagaimana cara mengucapkan huruf qaf? Ya, mengucapkan huruf qaf itu dia harus tebal. Jadi belakang lisan Ananda ya nempel ke langit-langitnya. Ko, ko, harus tebal suaranya. Ko, seperti itu. Jadi ya
Ini lisan belakangnya ini nempel ke sini, ke langit-langit, ditempelkan. Ya. Ko, dan suaranya bersih. Tidak boleh ada khomas. Ko, tidak boleh. Tapi harus nempelnya sempurna. Ya, nempelnya sempurna. Seperti itu. Ya, dan suaranya bulat, tidak boleh pecah. Ya, itu huruf qaf. Kemudian, ya, kalau huruf kaf itu naik sedikit. Ya, jadi kalau misalnya di sini huruf kaf naik sedikit di sini. Ya, di sini tempatnya huruf kaf. Nah, huruf kaf ini punya sifat namanya hamas. Maka ketika mengucapkan huruf kaf harus ada udara yang keluar. Tapi yang harus jadi catatan, hamasnya huruf kaf paling kuat ketika dia sukun. Kalau dia berharokat, dia tidak terlalu kuat. Jadi tidak boleh kita mengucapkan kaf berharokat, contoh kaf berharokat fathah. Maka kita mengucapkan ka, ini tidak, ya, kurang tepat. Tapi ka biasa saja, ka, ya. Ki juga sama, tidak boleh ki tidak boleh. Tapi ki biasa saja, ya. Kemudian ku juga sama, tidak boleh ku, ya, tidak boleh. Tapi harus biasa saja, ku, ya. Kecuali kalau misalnya dia dalam posisi sukun, hamasnya harus keluar, ya. Ak, baru dia keluar hamasnya. Tapi kalau misalnya dalam posisi berharokat, maka dia tidak terlalu kentara, ya, sifat hamasnya huruf kaf ini. Huruf kaf ini hamasnya paling kuat ketika dia dalam posisi sukun. Allahu akbar, akbar, ya. Jadi harus kuat. Tapi kalau misalnya dia berharokat tidak terlalu kuat, ya. Akulu bukan akulu, tapi akulu biasa saja, ya. Ingat, hamasnya huruf kaf paling kuat ketika dia sukun. Kalau dia tidak sukun, maka jangan Ananda kuat-kuatkan ya. Jangan ka, jangan, tapi ka biasa saja, ka, seperti itu. Baik, ya, itu huruf yang kita pelajari, yaitu huruf qaf, ya. Maju sedikit dari huruf qaf itu ada huruf kaf, ya. Baik, Ananda semua, ya. Semoga nanti Ananda bisa praktikan, ya, di rumah bagaimana cara mengucapkan huruf qaf dan juga huruf kaf. Selanjutnya kita akan melanjutkan surah Al-Humazah, ya. Minggu yang lalu kita sudah sampai ayat yang kelima. Ustadz Agus akan ulangi terlebih dahulu, ya, sampai ayat yang kelima. Perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah. Baik, itu ayat ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5. Sekarang kita akan lanjutkan ayat yang ke-6. Perhatikan ayat yang ke-6, ya. Di sini ada huruf nun. Nunnya dia ada alif, maka dia bacanya harus diayun. Ya, karena ini hukumnya mat tabi'i atau mat asli. Na harus diayun. Rullah, ya. Narullahil. Nah, perhatikan, ya. Yang harus diperhatikan oleh Ananda semua ketika membaca hil, maka ketika membaca hil tidak boleh dikolkolahkan, ya. Ini huruf lam ini adalah huruf yang paling sering dikolkolahkan, padahal huruf kolkolah cuma ada 5. Baju di toko,
ba, jim, ya, dal, to, dan huruf kof. Maka huruf lam tidak boleh dikolkolahkan, ya. Contohnya gimana membaca huruf lam yang dikolkolahkan? Narullahi lemu, hilemu, ya. Hilemu itu kolkolah, ya, dipantulkan. Tapi cara membaca huruf lam dia tawasud, sama seperti huruf mim, ya. Tempelkan dulu, langsung ditekan di makhrajnya. Hilmu, tidak boleh dilepas. Tidak boleh, tapi ditahan sedikit, ya, ditahan sebentar. Hilmu, qadah, seperti itu. Tidak boleh tidak boleh, ya, tapi ditahan sebentar. Karena dia punya sifat namanya tawasud, ya, tidak terlalu kuat, ya, tidak juga terlalu lemah makhrajnya huruf lam ini. Jadi sama seperti lam, seperti itu. Mu, ingat harokat doma dia harus dimonyongkan, tidak boleh mu, tapi mu, ya, mu seperti itu. Perhatikan ayat yang ke-6. Narullahil muqadah, narullahil muqadah. Boleh Ananda semua ikuti Ustadz, ya. Ustadz baca, nanti Ananda semua mengikuti. Narullahil muqadah. Silakan. Oke, bagus, ya. Jadi harus diperhatikan lafaz Allah, lafaz jalalah, meskipun lam di sini tidak ada tanda panjang, ya, karena ini mushaf Utsmani, ya, mushaf Utsmani Madinah, ya. Kalau mushaf Utsmani Madinah dia lafaz jalalah itu dia tidak berdiri, ya, tidak berdiri tanda fathahnya. Kalau Ananda lihat Quran cetakan Indonesia maka dia fathahnya berdiri. Tapi kalau mushaf Utsmani dari Arab Saudi, ya, dari Madinah, dia maka fathahnya seperti ini. Tapi tetap lafaz Allah ini harus dibaca mat tabi'i, di ayun. Narullahil muqadah, ya, seperti itu. Lanjut ke ayat yang ke-7, ya. Perhatikan. Allati, ini harus hati-hati sekali kalimat allati, ya. Anda ini ketika menghafal biasanya sering tertukar antara allati dengan alladzi, ya. Ingat, kalau misalnya salah mengucapkan allati dan alladzi, ya, itu salah artinya, ya. Karena allati ini, ya, diucapkan untuk muannas, ya, untuk yang sifatnya perempuan. Tapi kalau alladzi untuk mudzakkar, untuk yang sifatnya dia laki-laki, ya. Jadi hati-hati, berbeda artinya, ya. Maka harus diperhatikan kalimat allati, ya, jangan sampai salah menyebutkan, ya. Kemudian lanjut ke yang kalimat ta. Ingat, ta di sini dia tidak tebal, ya. Kemudian to di sini dia tebal, maka harus dibacanya ta, to, tidak boleh to, ta-nya tidak boleh tebal, tapi ta, to, ya. Ta-nya tipis dulu, to-nya baru tebal, tidak boleh to, ya. Apa sih, Ustadz, maksudnya huruf tebal itu? Yang namanya huruf tebal itu, ya, kalau misalnya bunyinya itu seperti huruf O, ya. Tapi pada praktiknya yang namanya huruf tebal, maka itu cara membacanya adalah dengan mengangkat lisan Ananda di bagian belakang. Jadi kalau misalnya ini lisan, ya, maka ini lisan bagian belakang, ini ditempelkan ke langit-langit belakang, ya. Nah, maka disitulah dinamakan huruf itu tebal. Maka ketika membaca ta tidak boleh, ya, mengikuti huruf to, tidak boleh lisannya ditempelkan ke langit-langit. Yang boleh ditempelkan ke langit-langit hanya huruf to-nya saja. Maka ta-nya harus tipis. Ta, to, tidak boleh. To, tidak boleh, ya. Tapi ta dibuka dulu. To, ya. Kemudian ya. Toli'u, a. Ingat,
ain ini tidak masuk dalam makhraj al-khaysyum, jadi tidak boleh dengung, ya, tidak boleh masuk ke dalam hidung, ya. Kalau misalnya ain ananda masuk ke dalam hidung, ya, cara mengetahuinya adalah coba baca ain dengan cara menutup hidung. Kalau misalnya suaranya masih tertahan di hidung, berarti ain ananda masih keluar dari hidung, ya. Contoh, a, ini suara ain yang dari hidung. Tapi kalau misalnya dia tidak dari hidung, a, keluarnya dari mulut, sempurna. A. Tekanannya ain di mana? Di tenggorokan bagian tengah. A, ya. Jadi harus sempurna seperti itu. Ya. Berarti salah. Kalau misalnya masih tertahan di hidung, ya, maka ainnya masih belum tepat. Jadi harus dia keluarnya dari mulut, tidak boleh dari hidung, ya. Allati, ya, seperti itu. Oke, kita bacakan, Ustadz bacakan, perhatikan. Allati tattali'u 'alal afidah. Sekali lagi, dengarkan. Allati tattali'u 'alal afidah. Silakan Ustadz baca, Ananda ikuti ya. Allati tattali'u 'alal afidah. Masya Allah, ya. Bagus. Kemudian ayat selanjutnya yaitu ayat yang ke-8. Nah ini ya, ini Ustadz paling sering membenarkan atau memperbaiki bacaan nun bertasydid, ya, karena ini yang paling sering salah dalam membacanya, ya. Nun bertasydid. Nun bertasydid ini sering Ustadz ulang, cara membacanya adalah dari hidung, ya. Cara membacanya di hidung, ya, suaranya harus dengung. Ditahan, tidak boleh buru-buru. Ya, suaranya harus sempurna dari hidung, ya. Kalau ain tadi tidak boleh dari hidung, harus dari mulut, tapi kalau nun bertasydid harus dari hidung, tidak boleh dari mulut. Ya, suaranya harus dari hidung. Innaha, diayun, ya. Tidak boleh tidak diayun, harus diayun. Alaihim, perhatikan, him juga harus masuk ke hidung karena ini hukumnya adalah idgham mimi, ya, atau idgham lain, harus suaranya masuk ke dalam hidung. Dan tidak boleh buru-buru, ya, pelan-pelan saja. Alaihim, him, ya, alaihim, seperti itu, ya. Muqsodah, ya. Perhatikan ayat ke-8. Innaha 'alaihim muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Ustadz bacakan, Ananda semua ikuti dari rumah, ya. Innaha 'alaihim muqsadah. Silakan. Oke, bagus, ya. Ayat terakhir, ayat yang ke-9, ya. Fi, ingat, ini ada mad tabi'i atau mad harus diayun. Fi, ingat, hanya diayun, tidak boleh fi, nggak boleh kepanjangan, hanya diayun. Mad tabi'i itu hanya diayun, ingat, hanya diayun. Fi amadim. Nih, ada mim bertasydid, ya, maka dia harus masuk ke hidung, berdengung dan agak ditahan, tidak boleh buru-buru. Fi amadim mumaddadah, ini terlalu buru-buru, ya, tapi ditahan. Fi amadim dim, ya, ditahan. Mu harus dimonyongkan. Dimmu, ma, beda ya. Ma, yang satu dimonyongkan, yang satu dibuka. Fi amadim
mumad ya, seperti itu. Fi amadim mumaddadah, fi amadim mumaddadah ya, seperti itu. Dan satu lagi ya, pada surat Al-Humazah seluruh akhirnya ini diakhiri dengan tak marbutoh. Makhrajnya huruf H ini adanya di tenggorokan paling bawah, bukan ada di dada, tapi di tenggorokan paling bawah ya. Aqsal halqi namanya, tenggorokan paling bawah. Satu makhrajnya satu tempat dengan hamzah ya. Maka dia keluarnya dari sini, mumaddadah, bukan di sini, bukan di dada. Mumaddadah, dah salah, tapi dah ya, mumaddadah, mumaddadah. Di sini getarannya ya, bukan di dada. Dah. Kalau dulu Ustaz pernah diajarkan ya di kampung, mumaddadah, dadah katanya. Salah ya, tapi dah di sini getarannya ya. Jangan sampai di bawah di dada ya, tapi di tenggorokan paling bawah. Mumaddadah, seperti itu. Ya. Ustaz bacakan, perhatikan. Fi amadim mumaddadah. Silakan Ananda ikuti ya. Ustaz bacakan, Ananda ikuti. Fi amadim mumaddadah. Amadim mumaddadah. Oke, Masya Allah ya. Oke, coba ya, Ananda semua kita baca bareng-bareng ya. Apa namanya? Surah Al-Humazahnya ya. Ananda semua ikuti ya dari rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi amadim mumaddadah. Oke, baik. Ananda semua, itu tahsin kita surah Al-Humazah. Coba Ustadz mau minta satu orang untuk membaca ya. Siapa ya? Saya lihat dulu nih orang-orangnya. Coba Ustadz mau yang senior ya, kelas atas nih. Mana kelas atas? Zahran. Ah, ini Zahran ada kelas atas. Zahran? Ada Zahran? Zahran, boleh bacakan surah Al-Humazah? Silakan Zahran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka al hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah.
alaihim muqadah bi ahadin maddah. Masya Allah ya. Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Sudah bagus ya Zahran ya. Kelas 5 ya. Kelas 5, Zahran kelas 5 ya. Hanya tadi satu ya, kalimat nanya ingat masih agak kepanjangan sedikit ya. Hanya kepanjangan sedikit. Kalimat narullah ya. Jadi matobi hanya di ayun. Na ya. Jangan terlalu panjang ya. Baik, Anda semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya waktu sudah 1 menit lagi menunjukkan pukul 5:30 ya. Alhamdulillah tidak terasa ya. Berarti acara kita sudah mau selesai. Ustadz Agus mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah Ustadz Agus mohon ampun. Semoga tahsin ini bermanfaat untuk Ananda semua ya, terutama memperbaiki bacaan Al-Qur'an Ananda semua.